Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NPM 1901010001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ulumul Quran. Yang pertama adalah ijaz. Ijaz yaitu Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan dalam, yaitu Gusti Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat sebesar Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang Nabi Muhammad SAW turunkan Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Macam-macam mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat indrawi atau material, yaitu mukjizat yang bersifat material dan indrawi, artinya keluarbiasaan yang dikandung mukjizat itu dapat disaksikan atau dijangkau langsung oleh indera masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan ajarannya. Misalnya mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Kemukjizatan dan keluarbiasaan yang dimilikinya dapat disaksikan langsung oleh kaumnya. Sifatnya tidak kekal dan hanya berlaku pada masa Nabi Musa. Yang kedua yaitu mukjizat non indrawi atau immaterial, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal budi manusia. Mukjizat jenis ini sifatnya kekal dan abadi serta tidak mengalami perubahan. Contohnya yaitu dari mukjizat ini hanya Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran mengungkap berita yang akan terjadi kebenarannya. Kedua yaitu nasik dan mansuk. Nasik adalah pembatalan, penghapusan atau penghilangan hukum. Setelah datang hukum yang kemudian nasik mempunyai syarat-syarat, salah satunya yaitu syarat nasik yang dinasak adalah hukum syarak, yaitu hukum yang bersifat alamiah, bukan dalil akal dan bukan pula yang menyangkut akidah. Nasak terbagi menjadi berbagai macam-macam bagian. Di antaranya nasak Al-Quran dengan Al-Quran, nasak Al-Sunnah dengan Al-Quran, nasak Al-Sunnah dengan Al-Quran, dan nasak As-Sunnah dengan Sunnah. Para ulama berbeda pendapat mengenai nasak. Yang ketiga adalah kisos. Kisos berasal dari bahasa Arab yaitu al-qasas, bermaknaan yas'ala bil fa'il misla ma fa'ala, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Pendapat lain, kata kisos berarti al-musyawah, al-ta'adda, sama dan seimbang. Juga dipahami dalam pengertian kotok, yaitu memangkas atau memotong. Dari pengertian kebahasaannya, kisos memiliki persamaan atau pengertian dengan istilah adil sebelumnya, yaitu sama dan seimbang, yang berarti bahwa kisos adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan
yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar terdapat pemotongan terlebih dahulu. Itu berulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan. Pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Pendapat lain, kisos dalam arti bahasa adalah ta'addaba'a al-atsar, yang artinya menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman karena orang yang berhak atas kisos mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Kisos juga diartikan al-mumassalah, yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah, yaitu kisos adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa dan badan, penganiayaan atau biasa diistilahkan dengan al-nafs wal al-jarahah, nyawa dan luka. Adapun mengenai landasan hukum kisos, yaitu dalam Al-Quran terdapat kurang dari 10 ayat dan pada umumnya selalu berkaitan dengan aturan di ayat diyat 4, yaitu amsal Al-Quran terdiri dari 2 kata, yakni amsal dan Al-Quran. Amsal berasal dari yam silu amsal, yang berarti sama atau serupa atau juga perumpamaan. Amsal juga berarti artinya contoh atau teladan, dan amsal juga bermakna yang berarti kesamaan atau penyempurnaan. Adapun definisi amsal adalah menonjolkan sesuatu makna yang abstrak dalam bentuk indrawi agar menjadi indah dan menarik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah suatu perumpamaan dalam arti ungkapan-ungkapan dengan gaya bahasa yang indah yang diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran berupa ungkapan singkat, jelas dan padat untuk dijadikan sebagai ibarat tauladan yang baik agar supaya dapat ditingkatkan iman kepada Allah SWT. Amsal Al-Quran akan ditemukan suatu kesan yang amat mendalam bagi pemanfaatan akal manusia untuk lebih aktif dalam memahami ayat-ayat Allah yang pada gilirannya akan melahirkan keseimbangan antar pikir dan zikir yang didasari pada kekaguman terdapat kekuasaannya. Amsal ada 3 macam. Yang pertama, amsal musyarrohah, yaitu amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafadz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasyibih. Yang kedua yaitu amsal kamimah, yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafadz tamsil atau pemisah. Yang ketiga yaitu amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafadz tasbih secara jelas. Yaitu yang kelima, materi kelima yaitu aqsamul Quran. Aqsamul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, unsur yang digunakan dalam qasam yaitu muksim yang bersumpah.
adat kosam, muksam bih yaitu sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, muksam alaih yaitu pernyataan atau karenanya sumpah diucapkan atau jawab kosam. B. Macam-macam kosam. Kosam dohir yaitu nampak jelas, yaitu kosam yang fiil kosamnya disebutkan bersama dengan mukosam bihnya. Yang kedua yaitu kosam mudmar yaitu tersimpan atau samar, yaitu kosam yang di dalamnya tidak dijelaskan atau disebutkan fiil kosam dan muksam bihnya. Yang C yaitu manfaat dari aqsamul Quran. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. Yang kedua, memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Yang ketiga, menggunakan sifat dan kekuasaan Allah. 6. Jadal Al-Quran. Jadal Al-Quran ialah pengungkapan bukti-bukti dan dalil-dalil dengan tujuan untuk mengalahkan orang kafir dan para penantang, sekaligus untuk menegakkan akidah dan syariah melalui pembuktian atas kebenaran yang dapat diterima oleh nurani manusia. Macam-macam jadal dalam Al-Quran. Secara umum, jadal Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, jadal yang terpuji. Al-jadal al-mamduh adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan mengemukakan kebaikan dan kebenaran. Kedua, jadal yang tercela, yaitu al-jadal al-mazmum adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Metode jadal Al-Quran ada dua tipe. Yang pertama, metode yang mengandalkan kekuatan retorika atau keterampilan bahasa dan logika. Yang kedua, metode yang mengandalkan kelihatan, menundukkan mental lawan. Yang kedua, faedah atau manfaat jadal Al-Quran antara lain: yang pertama, untuk menetapkan akidah tentang wujud dan wahdaniyah Allah serta petunjuk dan syariah bagi yang membutuhkan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan secara argumentatif bagi kalangan yang memang sungguh-sungguh ingin mendapat kejelasan. Itu ketujuh, Israiliyat, yaitu merupakan kisah dan dongeng yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang asal riwayatnya disandarkan atau bersumber pada Yahudi, Nasrani dan lainnya. Peran Israiliyat dalam tafsir banyak memberikan pengaruh buruk mengenai pendapat ulama tentang Israiliyat dalam tafsir. Para ulama tidak menetapkan hukum secara mutlak terhadap Israiliyat dalam tafsir. Boleh mengambil riwayat Israiliyat asal tidak berhubungan dengan akidah. Hal ini disebabkan adanya dalil yang membolehkan untuk mengambil dari ahli kitab, dan ada juga hadis Rasulullah SAW yang melarang hal tersebut. Tokoh-tokoh yang terkenal meriwayatkan hadis Israiliyat antara lain adalah dari sudut sahih dan tidaknya. Israiliyat antara lain adalah kitab Akhbar dan Wahbi bin Munabbih. Contohnya, dilihat dari sudut sahih dan tidaknya, Israiliyat terbagi pada cerita sahih dan dhaif. A. Cerita sahih, contohnya yaitu penafsiran Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yakni cerita tentang sifat Rasulullah SAW. B. Cerita dhaif,
Contohnya adalah Atsar yang diriwayatkan oleh Al-Razi dan dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Quran surat Al-Qaf ayat 50. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.